Oke, dalam video kali ini saya akan memasang water temp atau pengukur temperatur untuk radiator di mobil. Ini yang saya gunakan seperti ini. Ini sebenarnya digital, di dalamnya penunjuknya itu digital bukan analog ya. Tapi untuk pemasangan yang saya lakukan ini sama halnya dengan water temp model lainnya seperti ini. Ini kabel untuk mengambil power. Yang ada strip hitamnya ini kabel untuk ke negatif, kemudian yang polos ini ke positif. Nanti positifnya saya akan ambil ACC pada kontak mobil, dan hitam ini ke negatif aki atau masa bodi mobil. Ini saya beli seharga 145.000 ya harganya. Kemudian ini di dalam kemasannya ini dia ada langsung untuk sensornya di sini. Sensornya akan direkatkan atau disambung seperti ini nantinya nih. Dan di dalamnya ada double tap dan skrup. Nah, selain ini saya membutuhkan adaptor untuk penyambungan di selang radiatornya. Adaptor ini berfungsi untuk menaruh sensornya sini. Nah, seperti ini. Nantinya ini ukurannya 34 mm. Apabila ingin membeli adaptor seperti ini, pastikan dulu ukuran selang radiatornya yang bagian dalam. Jadi ukur dulu diameter dalam pada selang radiatornya dulu, baru pilih ukuran adaptor untuk sensornya. Adaptor ini dia biasanya ukurannya itu ada 28 mm, 30 mm, 32 mm, 34, 36, 38 dan 40 mm. Dan saya gunakan 34 mm karena nanti pada mobil yang saya pasang itu selang radiator atasnya itu diameter dalamnya itu ukurannya 34 mm, makanya saya perlu ukuran yang seperti ini. Intinya ini dipasang di sensornya, dipasang dalam sini ya. Ini kan ada nih untuk memasang atau meletakkan sensor pada water tempnya ini. Dan untuk adaptor ini saya belinya harganya itu 70 ribuan. Bervariasi harganya ada 70.000, 60.000. Tapi untuk harga rata-ratanya itu sekitaran 60 sampai 70.000. Saya beli di toko online. Dan apabila sobat ingin tahu di mana link pembelian water temp dan adaptornya ini, silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya ini. Tapi perlu diingat saya bukan penjualnya. Di sini saya akan pasang di mobil Hyundai Accent, karena pada Hyundai Accent ini seringkali air temperatur pada radiatornya itu naik ya. Indikator speedometernya itu pun sudah tidak berfungsi lagi atau tidak normal lagi di sini. Untuk penunjuk panas air radiator ini tidak berfungsi lagi. Makanya saya menggunakan atau menambahkan sebuah water temp untuk melihat suhu pada air radiatornya. Nah, bagaimana cara pemasangannya? Simak terus video ini. Untuk peletakan di mana letak water tempnya ini bisa disesuaikan sesuai selera ya. Saya akan meletakkannya di bagian kanan pengemudi, di bagian dashboard kanan seperti ini nantinya. Dan kabelnya ini akan saya selipkan ke bawah, kabel untuk mengambil power dan kabel untuk menuju ke sensornya. Oke, jadi ini water tempnya sudah terpasang dan terduduk, dipasang menggunakan double tip yang telah disediakan pada water temp ini. Kemudian kabelnya yang untuk arus nyalanya di sini dan untuk ke sensor saya selipkan ke bawah sini, ke bawah pilar A. Kemudian dia untuk kabel disambungkan ke nyala kontrolnya nanti. Kemudian untuk kabel ke sensornya telah saya selipkan juga di sini dari bawah sana. Ini ke sana, ke situ. Kemudian ke dalam karet ini ya, yang warna hitam ini dia nyelip ke sana. Kemudian saya selipkan dan saya tujukan ke ruang mesin. Nantinya dia akan timbul ke sini. Ini dia ada karet yang antara kabel ke ruang mesin dan dalam kabin, dan saya selipkan situ dia untuk ke kabel sensornya ke sini. Kemudian saya selipkan di sini, ke sini, ke bagian sini, kemudian ke bagian selang radiator atas. Karena nanti di adaptor untuk sensornya saya akan letakkan atau pasang di selang radiator atas. Nanti sini saya akan potong, kemudian dia akan sampai ke dalam seperti ini nanti. Nah, nanti kita pasang sambil menunggu air radiatornya dingin. Nah, saya akan pasang dulu untuk positif dan negatif pada water tempnya. Nah, untuk yang negatif ini kabelnya di sini ada dua tadi ya. Yang kabel negatif yang ada strip hitam nih, ini dia. Ini kabel negatif, dan yang polos itu yang positif. Untuk negatifnya saya akan ambil di masa bodi mobil yang di baut. Ini ada baut. Di sini ada baut. Baut ini menyatu ke rangka atau besi pada mobil. Seperti itu.
baut yang menyatu ke ini besi nih ya. Nah, berarti baut ini menyatu ke negatif aki langsung. Atau kalau bingung langsung ambil ke kepala negatif aki. Itu untuk negatif, kabel negatifnya. Dan untuk kabel positif yang ini polos, saya akan ambil di kunci kontak on. Nah, di sini kunci kontak, kemudian ini kabelnya, kabel kunci kontak. Kemudian di sini ini adalah untuk soket kunci kontaknya ini. Atau bisa sebenarnya mengambil ke screen box. Kalau di screen box itu ambil pada cigarette lighter, ini dia. Cigarette lighter berarti yang 1 2 3. Ini dia. Kita berarti ambil di cigarette lighter untuk penyambungan kabelnya, tapi saya akan ambil di sini, ambil di soket kunci kontak saja karena arusnya lebih stabil di sini ya. Dan saya akan coba uji. Di sini ada beberapa kabel, banyak kabel di sini yang besar-besar. Saya akan uji mana kabel yang menyala pada saat kunci kontak ke ACC ataupun on. Terserah, bisa ACC bisa on. Saya akan ambil di sini. Ini menyatu ke negatif aki. Saya menggunakan tes pen DC untuk menguji dan mencari kabel ACC-nya. Oke, saya akan gunakan tes pen DC dan di sini saya akan tusuk di bagian sini seperti ini. Nah, seperti ini saya akan tusuk karena ini adalah kabel ACC-nya. Pada saat saya nyalakan kontak ke ACC, tes pennya langsung menyala. Pada saat kontak on dia menyala, ACC pun dia menyala seperti ini, dan waktu mesin menyala dia juga menyala, berarti bisa disambungkan ke kabel itu. Dan pada saat kunci kontak off dia langsung mati, berarti bisa diambil kabel ke situ. Dan saya akan sambung positifnya di situ. Tadi kabelnya warna biru ini, yang ini kabel yang ini ya, ini untuk positif pada water tempnya saya akan sambung ke situ. Dan untuk negatifnya tadi ini saya uji pakai tes pen DC juga menyalurkan arus negatif seperti itu. Tapi karena kabelnya ini kurang panjang sini ya, itu pun kalau pengambilan ke baut itu bisa menggunakan di jepit saja menggunakan baut, atau menggunakan skun bulat seperti ini. Lebih bagusnya menggunakan skun bulat seperti ini ya. Kalau skun bulat seperti ini ada jual di spare part mobil, di banyak nih skun bulat nih, cuma 500 rupiah aja harganya. Dan untuk kabel positifnya saya akan potong kabelnya dan jumper ke sini. Ini saya akan tambahkan kabel biar panjang ke sana juga ke baut itu. Oke, jadi kabel positif dan negatifnya sudah saya pasang. Di sini kabel untuk negatifnya saya sambung ke baut itu seperti itu tadi ya, pakai skun. Bisa dijepit saja tanpa skun bisa juga, tapi lebih bagus pakai skun ya. Ini yang kabel negatifnya, ini saya tambahkan nih kabelnya tadi kurang panjang ke sana. Kemudian positifnya tadi ini saya tambahkan kabel juga warna merah juga di sini. Di sini saya sambung seperti ini. Kemudian saya jumper ke kabel ACC. Ini dia warna biru ini. Kabel ini menyala pada saat kontak ACC ya. Jadi sekarang sudah bisa menyala nih. Sekarang kita coba pada saat kunci kontak ACC dia langsung menyala seperti ini. Dan di sini bukan hanya water temp, di sini ada petunjuk untuk tegangan baterai akinya 13 volt. Dan di sini nanti kalau ada petunjuknya nanti diterapkan di sini, tapi untuk sensornya belum saya pasang. Nanti kalau telah dipasang sensor baru dia akan menunjukkannya. Di sini untuk water tempnya sudah saya pasang kabel-kabelnya. Bagian sini sudah selesai. Sekarang kita akan menuju ke mesin untuk pemasangan sensornya. Nah, sebelum itu sensornya akan saya pasang pada adaptornya. Pastikan sensor diameter sensor ini yang dratnya ini sesuai di lubang pada adaptornya seperti ini. Oke, biasanya sama saja itu ukurannya. Nah, di sini saya akan pasang dulu, tapi di sininya kalau bisa ini diberikan lem gasket ya, agar tidak ada kebocoran pada lubang sensornya. Saya akan kasih sedikit lem gasket di bagian sininya. Nah, seperti ini saja. Lalu ini saya pasang di sini. Kemudian jangan lupa ini dikuatkan ya. Ini menggunakan kunci 12. Pada adapternya ini ada sebuah skrup di sini. Skrup ini tidak ada bolongannya seperti ini nantinya. Nah, ini hanya untuk apabila sensornya memiliki satu kabel dan untuk groundnya diambil di skrup ini. Tapi karena sensor ini tidak mengambil ke ground, ya dua kabelnya langsung ke water temp, jadi tidak perlu.
Ini sudah kuat, sudah cukup oke. Dan sekarang saya akan pasang ke selang radiator. Nah, untuk memasang adaptor pada selang radiator, pastikan mesin dalam keadaan dingin dan air radiator sudah terbuang. Ini sebenarnya belum terbuang semua, masih ada sisa, tapi oke, tidak apa-apa. Sekarang saya akan pasang pada selang radiator atas, dan umumnya dipasang di selang radiator atas ya. Jangan dipasang di selang radiator bawah. Pasang di selang radiator atas ini. Kemudian pada adaptor ini, nanti untuk pengikatnya dia sudah disediakan klem seperti ini saat pembelian adaptornya ini. Nah, ini selang radiatornya dipotong untuk pemasangannya. Nanti pemotongannya seperti ini. Di sini saya potong dua bagian. Maksud saya sedikit saya buangnya itu pada sepanjang ini pada bagian badan adaptornya ini. Jadi seperti ini, nanti saya potong sini satu dan bagian sini satu, agar nanti tidak melipat selang radiatornya, maka potongnya agak dibuang sedikit sepanjang badan pada adaptornya ini. Saya menggunakan cutter seperti ini saja untuk pemotongan selang radiatornya. Jadi saya akan ukur dulu dan pastikan untuk pengambilan atau peletakan adaptornya ini di bagian selang yang lurus. Berarti di sini saya akan ambil, ini kan lurus nih. Jadi saya akan letakkan seperti ini, kemudian di sininya saya potong. Ini bagian sini satu, kemudian saya tandai, lalu di bagian sini satu. Nah, berarti ini adalah bagian yang akan saya potong. Pastikan pemotongannya itu lurus ya. Nah, ini sudah terpotong dan ini bagian sisa yang terbuangnya. Karena yang bagian sisa terbuang ini dia harus sama seperti ini. Nah, untuk agar tidak nanti selang radiatornya itu melipat. Kemudian saya pasang dulu klipnya ini. Klemnya ini saya longgarkan dulu. Nah, saya masukkan ke bagian ini satu. Lalu klem yang satu lagi. Oke, klemnya sudah masuk kedua-duanya sebelah sini. Kemudian ini adaptornya saya pasang langsung. Sebenarnya kalau lebih bagusnya menggunakan lem gasket di sini ya. Tapi karena ini pas sesuai dan tidak melonggar, tidak apa-apa kalau tidak dikasih lem gasket seperti ini. Karena nanti takutnya lem gasketnya akan mengotori air radiatornya. Oke, adaptornya sangat sesuai dan sangat menyempit di sini, jadi dipastikan tidak akan keluar air radiatornya ke sini. Jadi inilah misalnya kalau kalian ingin membeli adaptornya ini, hitung dulu berapa diameter dari selang radiator atasnya yang bagian dalamnya ini, hitung dulu. Karena sudah saya hitung 34 mm, makanya saya pilih yang adaptor 34 mm. Untuk adaptornya itu sendiri tersedia ukuran dari mulai 28 mm sampai 40 mm atau 4 cm. Nah, di sini adaptornya telah terpasang. Inilah tadi fungsinya kenapa saya memotong segini, dibuang segini, karena nanti agar selang radiatornya itu tidak terlipat saat pemasangan adaptornya. Sekarang ini saya kunci dan kuatkan menggunakan klip. Klipnya ini sudah disediakan pada saat kita membeli adaptornya ini, jadi tidak perlu lagi atau penambahan klip. Oke, ini sudah kuat dan ini tadi sensornya saya pasangkan. Ini kabel dari water tampnya ya, yang tadi saya selipkan. Ini tinggal dipasang. Untuk pemasangan ini kabelnya ini boleh di random, sambung seperti ini atau dibolak-balik, terserah. Jadi tidak menentukan yang mana positif ataupun negatifnya. Dan di sini juga ada untuk penutup penyambungan kabelnya atau sekun kabelnya. Jadi aman digunakan dan tidak terkena air. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba uji hasilnya. Sekarang sudah selesai pemasangan ke selang radiator.
Kemudian water temp-nya sudah saya pasang tadi, dan kita lihat hasil dan cara kerjanya bagaimana. Ikuti terus video ini. Oke, water temp sudah terpasang, dan tadi sesudah pemasangan, sebelum menyalakan isi lagi air radiatornya, jangan lupa. Dan ini water temp-nya seperti ini petunjuknya. Di sini ada untuk petunjuk suhu temperaturnya dan voltase akinya. Saya sobat lihat sendiri, ini warna LED indikatornya itu warna biru ya. Yang di atas itu adalah temperatur suhu radiator, yang di bawah adalah voltase aki. Dan biasanya untuk temperatur suhu radiator itu pada setiap mobil memang berbeda-beda, tapi tidak terlalu jauh perbedaannya. Maksimal itu 98 derajat Celcius. Apabila mencapai 100 derajat Celcius, berarti itu sudah mencapai overheat. Nah, sekarang bisa sobat lihat sendiri, ini menjalankannya 68 derajat Celcius, dan itu normal dan tidak ada overhead. Di sini pun juga tertunjuk untuk voltase akinya. Dan ini untuk water temp-nya bisa menyala pada saat posisi kontak ACC ataupun on, ataupun saat mesin menyala dia langsung mendeteksi sini suhunya seperti ini. Oke sobat, mungkin begitu saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bagi sobat yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorial lainnya kepada sobat. Jangan lupa juga untuk like video ini ya, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.